Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat NU semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Zumratul Anisa yang akan menjadi moderator pada acara Nganu Ngabuburit NU pada sore hari ini. Oke, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Alif Sylvia yang akan sharing seputar fikih wanita. Halo, Assalamualaikum Mbak Alifia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Di Ramadan kali ini kesibukannya apa Mbak? Kesibukannya di rumah aja. Oh, di rumah aja. Di rumah aja, sama nugas. Kan ini baru musimnya UTS, UAS bagi anak kuliah kan, karena kuliah di rumah aja, berarti kita sibuk nugas, sibuk UAS kayak gitu. Oke, tapi pada kesempatan sore hari ini kita tidak akan membahas tugas dan UTS kita. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai fikih wanita ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, langsung aja teman-teman semuanya. Mbak Alfia akan menyampaikan sedikit sharing mengenai fikih wanita. Silahkan Mbak Alfia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pendengar Radio Nirwana FM, para penonton live streaming dimanapun Anda berada, saya ucapkan apa kabar, selamat sore bagi kalian semua. Selamat bergabung, mari kita ngabuburit bersama NU ya Mbak ya, Nganu, ngabuburit bareng NU. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, atas nikmat Allah kita bisa duduk di sini, kita bisa berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan sehat walafiat meskipun di tengah pandemi wabah corona ini. Nah, pada sore kali ini saya ucapkan terima kasih pada para kru yang telah memberikan kesempatan saya untuk duduk di sini, untuk berbicara, saling belajar, saling sharing, saling mengkaji tema tentang fikih perempuan tadi ya Mbak. Ya, fikih perempuan itu sangat penting dikaji. Jadi menurut saya ini tuh sangat sangat penting untuk kita tahu, bukan hanya wanita saja, bahkan laki-laki itu pun harus tahu tentang materi fikih perempuan, karena nantinya yang namanya laki-laki pasti akan berkeluarga, punya istri, punya anak perempuan. Nah, tuntutan laki-laki kan memimpin suatu keluarga untuk memberitahu tentang fikih-fikih perempuan itu kan juga sangat penting. Nah, membahas tentang perempuan, tentang wanita, Allah itu menciptakan wanita itu sangat istimewa, ya enggak? Iya. Ya. Wanita itu saat diciptakan sangat istimewa. Meskipun pada nas Al-Quran, entah pada hadis, itu banyak sekali yang mengatakan atau menjelaskan bahwa laki-laki itu mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari perempuan. Pernah dengar nggak? Iya. Nah, contohnya saja ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd al-ayah. Ayat ini tuh menjelaskan seolah-olah laki-laki itu lebih kuat. Laki-laki itu lebih tinggi derajatnya. Nah, kemudian ada juga ayat tentang mawaris, lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu kan menjelaskan bahwa hak waris wanita itu setengahnya dari laki-laki. Namun selain itu, wanita juga mempunyai keistimewaan tersendiri yang perlu kita kaji bersama, yang perlu kita ketahui. Jadi derajatnya perempuan itu juga nggak lebih rendah dari laki-laki gitu. Misalnya saja Allah itu ciptakan wanita seperti kita itu dengan hati yang lebih lembut daripada yang lainnya, diciptakan dengan perasaan yang lebih peka daripada yang lainnya. Jadi untuk para kaum lelaki dimanapun Anda berada, tolong kalau kita baper itu ya udah biasa aja gitu ya, karena itu adalah keistimewaan kita sebagai seorang wanita diciptakan Allah dengan perasaan yang lebih peka daripada laki-laki. Nah, itu yang menjadi keistimewaan kita. Selain itu banyak juga keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kita diberikan malu yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ada juga sebuah hadis yang menarik yaitu innaman nisa'u syaqaiqur rijal.
bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah belahan hidup atau belahan jiwa laki-laki. Jadi kalau ada kalimat dibalik kesuksesan atau dibalik keberhasilan seorang laki-laki itu ada perempuan yang hebat di belakangnya, ya itu benar. Nah itu selain itu juga karena ini kita kan bahasanya tentang fikih wanita atau fikih perempuan, Islam itu memberikan peraturan atau memberikan hukum-hukum yang khusus untuk wanita, yang mana akan kita bahas nanti dalam fikih perempuan. Fikih perempuan sendiri pengertiannya adalah hukum-hukum fikih yang diberikan kepada wanita, hukum-hukum fikih terkait dengan wanita yang diambil dari beberapa cabang ilmu fikih. Nah, cabang ilmu fikih itu kan banyak, ada tentang taharah, ada tentang muamalah, ada tentang sholat, ada tentang puasa, gitu kan. Dan nanti karena ini adalah bulan Ramadan, banyak sekali problematika yang berkaitan dengan wanita pada bulan Ramadan. Nah, misalnya saja dalam hal haid, ya, dalam hal haid, dalam istihadah, terus nifas. Nah, untuk masalah haid sendiri, bahasanya pun itu sudah luas. Dari tentang haid itu dimulainya minimal berapa? Minimal itu berapa jam untuk bisa dikatakan haid, gitu kan? Iya. Nah, itu di dalam fikih wanita ini dijelaskan. Kalau Mbak sendiri, biasanya kalau haid itu rata-rata berapa hari? Kalau saya rata-rata 8 sampai 9 hari. Ya. Nah, jadi haid itu tergantung kebiasaan kita ya, Mbak. Iya. Ada yang 7 hari, itu kan batas rata-rata. Ada yang kurang dari 7 hari, ada yang lebih dari 7 hari. Nah, kemudian bisa dikatakan itu darah haid itu ketika keluarnya mencapai batas minimal, yaitu satu hari satu malam atau 24 jam. Misalnya tadi pagi jam 7 itu keluar darah. Nah, itu belum bisa dikatakan darah haid jika kita belum menunggunya sampai 24 jam. Nah, itu. Jadi kita harus ngecek terus per jam, kita cek masih keluar enggak sampai nanti jam 7 pagi kembali atau 24 jam. Kalau sampai 24 jam itu masih keluar darah, nah itu bisa dikatakan darah haid. Namun seumpama jam 7 keluar, kemudian jam 4 sore, jam 5 sore atau jam berapa, itu kok udah berhenti. Nah, darahnya berhenti, ditunggu lagi sampai pagi kok ternyata berhenti, nggak keluar. Nah, itu tidak dinamakan darah haid, namanya darah istihadah. Nah, yang jadi permasalahan, yang jadi pertanyaan, ketika selama kita menunggu tadi, kan ada waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya sama subuh kan. Nah, ternyata kok darah itu tetap berhenti, nggak keluar, jadi kan namanya darah istihadah, bukan darah haid. Berarti kita punya tanggungan mengqadha sholat itu tadi yang kita tinggalkan selama kita menunggu itu yang darah itu keluar itu darah haid atau bukan. Nah, itu permasalahan tentang darah haid. Itu kan tadi batas minimal. Kalau batas maksimal berapa, Mbak? 15 hari ya. 15 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari, seumpamanya hari 15 masih udzur dan nanti di hari ke-16 kok dia masih keluar darahnya, itu berarti darah istihadah, bukan lagi darah haid. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan gitu? Ketika itu darah istihadah, apa kita perlu suci? Apa enggak? Kalau Mbak pernah enggak istihadah? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah ya, alhamdulillah. Kalau itu darah istihadah kan kalau udah masuk ke hari 16, berarti kita wajib suci semuanya hari 15, hari terakhir. Nah, kita wajib suci saat itu juga. Suci berarti untuk seterusnya itu termasuk darah istihadah. Istihadah itu bukan darah kotor ya, bukan darah kotor, bukan seperti darah haid, jadi tetap dihukumin suci. Jadi masih ada kewajiban sholat. Kalau kayak Ramadan gini, bagi para pemirsa semuanya yang emang di bulan Ramadan ini kok delalah istihadah, berarti kalian masih diwajibkan puasa. Masih diwajibkan puasa. Nah, ada yang nanya biasanya, apakah puasa kita itu sah dan apakah kita harus menggantinya, tetap mengqadhanya gitu, kita tetap puasa dan mengqadhanya? Tidak. Karena itu
kita sama kayak orang suci gitu. Ibaratnya sama kayak orang suci. Jadi tidak perlu mengganti lagi ya. Tidak perlu mengganti lagi, cuma wajib puasa, wajib sholat gitu. Terus pertanyaan lagi nih Mbak, bagaimana sih cara kita sholat ketika sedang istihadah? Nah, ini yang perlu diketahui ya, perlu diketahui. Karena yang namanya istihadah itu tetap wajib sholat, yang perlu diketahui pertama, orang yang dalam keadaan istihadah itu tidak boleh sholat berjamaah. Ya, tidak boleh sholat berjamaah, sholatnya harus munfarid, harus sendiri gitu. Nah, terus gimana caranya sholat? Kan masih keluar darah gitu. Jadi setiap kali mau sholat itu harus dibersihkan dulu. Apa perlu mandi wajib? Tidak. Yang penting dibersihkan dulu, diberikan ya tanda kutip itulah ya, biar nggak keluar darahnya gitu, biar nggak keluar darahnya. Jadi selama sholat itu darah aman gitu, nggak netes lah, nggak netes. Tapi wudhu kan kita habis bersihkan, terus kita pakai itu tadi, terus kita harus cepat-cepat wudhu. Setelah wudhu harus cepat-cepat sholat Mbak. Supaya tadi supaya itu nggak netes. Kita itu nggak boleh somah istihadah. Nanti kita wudhu jam 1 siang seumpama mau sholat zuhur. Tapi sholatnya jam 2 atau setengah 2 itu nggak boleh. Jadi setelah wudhu langsung sholat. Setiap habis wudhu langsung sholat. Dan wudhu itu pun cuma berlaku untuk satu sholat doang. Gitu. Jadi seumpama kan masih punya wudhu nih, zuhur. Nah, biasanya kan udah nggak mau wudhu, nanti aja pas waktu asar. Itu kalau istihadah nggak boleh. Jadi kalau mau sholat harus dibersihkan lagi, harus dikasih bahasa kasarnya sumpelan gitu biar nggak netes. Nah terus wudhu langsung sholat lagi, nggak boleh ditunda-tunda kayak gitu. Oke, terus nih Mbak, itu kan tadi masalah sholat ya Mbak. Yeah. Kalau masalah membaca Al-Quran itu boleh nggak sih kalau kita sedang istihadah? Kalau istihadah kan tadi balik dari awal, itu kan bukan orang haid, beda dengan orang haid kan. Kalau orang haid jelas tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, beda dengan orang istihadah, masih wajib sholat, berarti kalau mau baca Quran boleh. Menurut saya gitu, tetap boleh, tapi kalau seumpama pendapat saya ada yang salah, mohon dimaafkan karena kita di sini masih belajar ya, ya. Kita sama-sama belajar ya di sini. Terus berarti katanya tadi orang yang sedang istihadah itu tidak boleh sholat berjamaah. Iya. Kalau sholat tarawih bagaimana Mbak? Berarti sholat tarawihnya di rumah saja. Sendiri. Iya, di rumah sendiri. Terus kita beralih ke masalah haid lagi nih Mbak. Iya. Saya sejujurnya masih sedikit bingung ketika haid terus darah berhenti. Seumpama saya haid 8 hari, di hari ke-8 itu tapi masih ada sedikit kecoklatan, biasanya seperti itu. Yeah. Nah itu kan saya saya tunggu biasanya sehari lagi, supaya memastikan agar darah itu benar-benar bersih. Nah, apakah itu kan saya tidak mengetahui kan tepatnya itu darah berhenti di jam berapa, kapan kan? Terus itu kita mengganti sholat itu bagaimana Mbak? Nah, kembali ke awal lagi tadi bahwa haid itu kan tergantung kebiasaan individu, ya kan? Tergantung kebiasaan individu. Biasanya kalau saya haid selama 8 hari, nah nanti tuh di hari ke-7 biasanya kan udah kayak nggak merah lagi gitu loh, paling tinggal kuning, kalau nggak warnanya coklat. Nah kebiasaan kita kan menunggu dulu biar benar-benar bersih, karena syarat suci sendiri harus warnanya itu benar-benar putih seperti kapas kan. Kalau dilihat itu nggak boleh kecoklatan, nggak boleh kuning, pokoknya harus benar-benar bersih. Nah yaitu nanti kita lihat, kita harus pantau terus ini masih bersih nggak ya, masih keluar nggak ya, udah bersih putih bener nggak ya. Kalau nggak ya kita seperti kebiasaan kita berapa hari gitu. Berarti kita harus rutin ngecek tiap jam atau tiap masuk waktu sholat lah ya Mbak, kita ceknya supaya untuk memastikan kita tidak meninggalkan sholat. Ya, karena itu sendiri semua kita sudah suci. Nah kita seumpama sucinya pada waktu sholat asar.
Nah, kita itu wajib mengqadha sholat duhur. Jadi gitu. Kalau kita sucinya di duhur, kita nggak punya tanggungan qadha sholat. Tapi kalau kita sucinya di waktu asar, berarti kita punya tanggungan qadha duhur. Nah, kenapa kayak gitu kan? Padahal kan kita sucinya di asar, kan modelnya kayak gitu kan. Karena itu tuh duhur sama asar kayak jamak gitu loh. Kayak jamak takdim, jamak takhir kan satu paket gitu kan. Nah, setahu saya seperti itu. Untuk masalah qadha sholat yang seumpama darah ini keluar pas waktu duhur, biasanya kan kalau kita sholatnya nggak tepat waktu, nah kita belum sholat, adalah pas jam 1:30 atau jam 1:30 siang itu kita udah keluar darah, udzur. Nah berarti kita punya tanggungan mengqadha sholat duhur. Itu doang, nggak sama asarnya kalau pas darah itu baru keluar gitu loh. Beda kalau pas suci gitu. Nah, gitu. Itu oke. Terus kalau pas di bulan Ramadan seperti ini nih Mbak, amalan-amalan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perempuan ketika kita sedang haid supaya kita tetap berpahala gitu di bulan Ramadan ini? Ya, saya pernah dengar ya. Biasanya kalau wanita haid itu kan sering sakit kan? Sering sakit. Nah, di saat itulah doa kita akan diijabah. Maka kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak tasbih gitu. Nanti kita perbanyak doa juga gitu. Insya Allah itu waktu yang diijabah gitu. Terus biasanya nih Mbak, kan kalau haid itu berhubungan dengan hormon juga. Biasanya kita menjadi lebih emosional atau menjadi lebih labil gitu PMS kan. ya. Terus gimana sih caranya supaya kita itu, mungkin Mbak Alif ada tips untuk dibagikan kepada kita supaya kita tuh bisa tetap menjaga emosi kita, apalagi di bulan Ramadan ini kita kan tidak boleh marah-marah sembarangan ya. Mungkin Mbak Alif punya tips untuk di sharing ya. Kalau masalah itu memang semua perempuan kayaknya seperti itu ya. Kalau udah masuk, padahal sebelum haid juga itu, sebelum darah keluar itu pun udah keluar singanya gitu. Udah pengen marah-marah, setiap orang ngomong pengen diamuk gitu kan. Padahal nggak salah apa-apa. Iya, kayak gitu emang perempuan. Nah, jadi gimana cara untuk mengatasinya? Mending kita diam aja deh. Diam aja, nggak usah bersenggolan sama orang gitu, daripada nanti kita nggak bisa ngendaliin emosi kita kan. Kalau nggak ya sama kita berbicara sama orang dan kayaknya kita nggak srek atau membuat kita marah, udah kita kayak pura-pura nggak tahu aja gitu, pura-pura nggak denger aja biar nggak marah gitu. Oke. Terus gimana sih Mbak caranya agar kita tuh tetap bugar dan sehat di bulan Ramadan ini, apalagi ketika kita sedang haid dan ini di tengah pandemi corona ini? Mungkin ada tips lagi untuk para perempuan-perempuan. Ya, biasanya Mbak kalau udzur sakit nggak? Iya. Nah, kalau sakit dibuat apa? Tidur? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur Biasanya kan? cuma rebahan terus kayak gitu doang. Aslinya tuh kalau dibuat tidur itu malah tambah sakit. Jadi sebisa mungkin kita beraktivitas, entah kita berjalan atau ngapain. Nah, sebisa mungkin seperti itu biar nggak tambah sakit gitu, biar lupa sama rasa sakitnya gitu. Sama seperti sakit dalam hati. Ya gitu. Terus minum air hangat itu kan kalau sakit itu kan bisa dikasih air hangat, diminumin air hangat itu nanti bisa mereda rasa nyerinya. Ini ada pertanyaan yang semalam itu disinggung sama kameramen kita. Ya. Jadi fenomena sekarang ini saya juga menemukan teman-teman saya yang seperti itu. Jadi ketika mereka sedang haid, yang artinya mereka tidak berpuasa, mereka mengupdate story entah di WhatsApp atau Instagram itu dengan story makanan atau minuman yang bisa membuat kita tergiur. Iya, itu hukumnya seperti apa sih Mbak sebenarnya? Untuk masalah ini saya nggak bisa menghukumi boleh atau tidak ya. Nggak bisa menghukumi boleh atau tidak. Jadi kembali ke individu kita masing-masing. Nah, kita kuat nggak imannya gitu? Melihat story kayak gitu kuat nggak? Nah, itu pun tergantung dari yang buat story.
niatnya pengen pamer atau emang cuma pengen buat story aja karena gabut, karena ini di rumah aja kan ya, banyak sekali kegabutan maka pada buat story kayak gitu. Tapi kayaknya pamer sih Mbak. Oh, kayaknya pamer. Kalau kayaknya pamer itu ya tergantung ya kita harus kuatkan iman kita, tahan nggak, kuat nggak dengan itu kayak gitu. Biasanya juga kan ada yang tiba-tiba ngechat terus ngirimin gambar foto makanan dan Atau minuman. gitu ya. Iya, yang aduh ini kenapa sih orang-orang begini gitu kan. Terus Iya. kalau kita mau negur itu, kita negurnya caranya yang baik gimana sih Mbak? Cara negurnya yang baik tuh jangan sampai menyinggung hatinya. Kalau maksudnya kalau untuk memberitahu, maksudnya jangan kayak gini nanti tuh dianya malah nanti sakit hati atau gimana. Jadi ya udah biarin aja. Oh iya makasih ya, bilang gitu aja. Udah makasih ya, nanti dikasih kiriman kayak gitu ya pas buka, gituin aja. Oke. Terus kita bahas apa lagi nih Mbak? Tadi kan masalah haid. Haid udah. Sekarang masalah istihadah juga udah kan? Istihadah udah. Nah, ini masalah cara mengqadha puasa bagi orang yang haid atau orang yang sedang ibu-ibu hamil, terus ibu yang sedang menyusui gitu kan? Nifas. Ya, ibu-ibu yang sedang nifas. Itu kan sangat penting sekali. Banyak pertanyaan, apakah ibu hamil boleh nggak puasa? Kalau menurut Mbak gimana? Kalau menurut saya itu tergantung dari fisiknya ya Fisiknya. Mbak. Kalau memang kuat ya Puasa. silakan puasa. Kalau memang tidak kuat biasanya kan kondisi ibu hamil itu berbeda-beda. Iya, Ada yang heeh. sensitif, ada Iya. yang rentan, ada yang langsung kuat, Langsung gitu kuat, kan. Jadi kalau memang tidak kuat puasa mungkin ya jangan berpuasa dulu. Ya, nah jadi ini membahas tentang puasa, apalagi di bulan Ramadan ya, itu tuh ada 3 golongan. Yang pertama, siapa saja yang boleh tidak puasa dan diwajibkan mengqadha, cuma menggantinya dalam bentuk qadha, ganti puasa lagi. Golongan yang kedua, menggantinya dengan cara bayar fidyah saja, tanpa mengqadha. Golongan yang ketiga, orang harus bayar. Qadha juga harus membayar fidyah. Nah, itu ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang hanya diwajibkan mengganti puasanya atau mengqadha, yaitu contohnya orang-orang yang lagi dalam halangan atau udzur syar'i, yang mana itu dibolehkan oleh syariat agama, seperti haid, nifas, itu kan dari agama memang melarang tidak boleh puasa bagi orang yang sedang haid gitu. Nah, itu tadi kan bagi orang yang sedang haid. Gimana dengan orang yang sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan? Orang yang dalam perjalanan yang sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh agama itu boleh tidak puasa, namun mereka itu tadi harus menggantinya dengan qadha atau mengganti puasa tersebut setelah bulan Ramadan. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang golongan kedua, siapa yang hanya boleh membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya, yaitu orang tua yang sakit, yang dari diagnosa dokter itu udah tidak bakal bisa mengganti puasanya tadi. Nah, itu boleh cuma membayar fidyah tanpa mengqadha. Nah, kemudian yang golongan ketiga yaitu, nah ini para ibu yang sedang hamil, para ibu-ibu yang sedang menyusui. Yang ibu hamil itu ada dua pengertian. Yang pertama, jika ibu hamil itu tidak puasa karena dirinya sendiri cuma tidak kuat atau gimana, nah itu dia masuknya pada golongan pertama. Jadi dia cuma membayar qadha doang. Ya, bisa difahami bahwa ibu yang sedang hamil dia itu tidak kuat karena dirinya sendiri, bukan karena bayi yang ada dalam kandungannya. Dia merasa tidak kuat. Soalnya kan yang namanya ibu hamil kan asupannya itu 2 kali lipat dari sebelumnya, dari sebelum hamil. Nah, itu dia cuma mengqadha puasanya saja. Kecuali kalau ibu hamil tadi tersebut dia khawatir kalau janin di dalam kandungannya itu mengalami sesuatu yang buruk atau gimana, nah itu baru dia dihukumi fidyah dan juga qadha. Karena fidyah dan qadha itu dihukumi bagi orang-orang yang tidak puasa karena orang lain. Gitu, seperti ibu menyusui juga kan, karena dia takut ASINya tidak bagus atau takut anaknya akan kehausan, maka dia
memilih tidak puasa, nggak apa-apa, tapi dia wajib mengqadha puasanya dan juga wajib membayar fidyah gitu. Terus gimana sih Mbak caranya supaya apa ya, kita itu tetap bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan apa ya, tetap memaksimalkan pahala yang kita dapat di tengah pandemi ini. Ya. Karena kan ada beberapa desa yang sudah tidak ada tarawih, terus tidak ada tadarus yang biasanya di mushola itu tadarus. Itu bagaimana sih caranya kita menyiasatinya supaya tetap maksimal? Sedangkan ada orang-orang yang kalau sendiri di rumah itu malas gitu kan, nggak ada temennya, males gitu. Gimana sih Mbak supaya tetap semangat walaupun sendirian gitu? Apalagi tarawih ya yang 20 rakaat. Misalnya tuh udahlah kalau di musola nggak ada tarawih, ya udah nggak tarawih gitu. Di rumah juga nggak tarawih gitu. Nah, statement yang seperti itu perlu kita ubah. Ada suatu kata-kata seperti ini. Kalau kita tidak bisa melakukan sepenuhnya, jangan tinggalkan sepenuhnya. Gitu. Bisa dipahami? Kalau kita tidak bisa menjalankan sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya. Seperti karena ini baru ada COVID-19, tidak ada tarawih di masjid, mungkin di daerah-daerah yang lain atau gimana gitu kan. Itu jangan jadikan statement yang alah di masjid nggak ada tarawih, ya udah aku nggak mau tarawih. Jangan punya statement seperti itu. Jadi sebisanya, kalau nggak bisa 20 rakaat, ya udah sebisanya 8 rakaat tidak masalah. Gitu. Nah, untuk masalah bagaimana untuk tetap bisa kita mendapatkan pahala, banyak sekali. Seharusnya kita itu bersyukur dengan adanya pandemi corona ini. Allah itu maha baik, Allah itu maha indah. Allah memberikan ini tuh supaya kita di rumah aja, supaya kita lebih banyak waktunya untuk Allah, untuk beribadah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, sebisanya. Kalau malas ya udah sebisanya. Nggak bisa 1 juz 1 hari, setengah juz, nggak bisa setengah juz, 1/4 juz, nggak bisa 1 halaman, nggak bisa 1 halaman 1 ayat, nggak bisa. Ya udah Al-Fatihah nggak apa-apa. Yang penting setiap hari latihan baca, latihan tadarus. Nanti kalau udah kebiasaan pasti akan, kalau nggak melakukan tuh kok rasanya ada yang kurang ya, kayak gitu. Nah, untuk keluarga sendiri, kalau tarawih, kalau individu itu kurang gimana gitu, ya itu berarti PR buat keluarga ya, buat keluarga. Kita buat jamaah tarawih di rumah bareng-bareng dengan keluarga kayak gitu. Ya sebisanya. Kalau nggak bisa 20 ya udah 8, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita tetap harus memaksimalkan pahala kita di bulan Ramadan ini. Jadi tidak ada kata tidak bisa dan malas seharusnya, karena COVID-19 jadi nggak usah tarawih karena nggak ada tarawih. Jadi kita masih bisa tarawih di rumah, entah mau sendirian atau berjamaah bersama keluarga. Dan untuk tadarus juga silahkan di rumah masing-masing kalau memang sudah tidak bisa menjalankan tadarus seperti di bulan Ramadan yang sebelumnya. Atau kalau bisa, kan males nih tadarus sendirian, ya udah kan kita sekarang online. Nah, buat aja grup tadarus gitu. Ayo hari ini bagian kamu baca juz berapa, nanti kita hataman berapa minggu 1 kali, berapa bulan sekali. Nah, kayak gitu kan bisa. Tapi bacanya di rumah aja gitu. Iya, jadi ada banyak cara supaya kita itu tetap maksimal menjalankan puasa Ramadan tahun ini ya, meskipun kita tengah menghadapi pandemi ini. Jadi selanjutnya kita bahas apa lagi nih Mbak? Setelah kita bahas haid, setelah bahas tentang istihadah, tentang nifas, tentang cara mengganti puasa. Bagi mereka-mereka perempuan-perempuan yang istimewa ini ya, seperti kita. Ada yang mau saya tanyakan sebenarnya. Tadi sebentar saya lupa. Jadi nah, tentang mengganti puasa. Nah, saya itu pernah dengar Mbak, kalau
seumpama saya meninggalkan puasa itu 8 hari. Nah, katanya ketika saya belum mampu mengganti puasa tersebut di 2 kali lipat kan. Ya katanya seperti itu. Apakah juga, itu benar? Nah, itu banyak problematika seperti itu ya. Iya. Nah, jadi gini, seumpama di tahun 2018 kita punya hutang 8 hari. Sampai tahun 2019, Ramadan tahun 2019 kita belum mampu mengqadha itu tadi. Nah, tentang orang haid itu tadi kan masuk golongan yang pertama, membayarnya pakai qadha. Terus ketika kita belum mengganti puasa tersebut, kita di tahun depannya, di tahun 2019, kita tetap wajib mengganti puasa itu tersebut, tetap 8 hari, tidak dilipat gandakan. Namun di tahun 2019 kita juga harus membayar fidyah. Gitu, harus membayar fidyah sesuai dengan berapa hari yang kita tidak puasa. Nah, selama di tahun 2020 kita belum juga mengganti puasa yang itu tadi 2018 atau baru diganti berapa. Kita tetap memiliki kewajiban untuk mengganti puasa tersebut, qadha tersebut. Tetapi, nah, di sini ada yang mengatakan bahwa fidyahnya dilipat gandakan. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu kenapa ya Mbak kita harus bayar fidyah, sedangkan tadi fidyah itu dibayarkan ketika kita meninggalkan puasa tapi untuk orang lain. Nah, peraturan yang mana? Yang tadi ibu hamil kan membayar fidyah kalau untuk anaknya, takut berdampak dengan anaknya. Yeah. Nah, kenapa kita yang cuma haid kita harus membayar fidyah ketika tidak bisa belum bisa membayar hutang itu tadi. Nah, ya. Kita kan itu kan tadi kan kembali ke golongan pertama tadi yang cuma membayar mengqadha saja, namun kenapa bisa berubah ditambahi sama fidyah gitu kan? Untuk peraturannya sendiri, setahu saya, kalau salah mohon maaf, bisa dibenarkan para pemirsa dimanapun Anda berada. Itu kan kita sudah dikasih waktu, aturannya ya udah sampai tahun Ramadan 1 tahun lah untuk waktu untuk menggantinya. Nah, kenapa itu kok kita harus bayar fidyah? Nah, karena kita belum membayar kewajiban kita, belum mengganti puasa kita yang kita tinggalkan, mungkin kayak denda atau gimana gitu. Sedangkan peraturannya sendiri ya selama 1 tahun itu. Jadi sebelum Ramadan tahun ini kita punya hutang 7 hari. Jadi kewajiban kita mengganti sampai sebelum Ramadan tahun depan. Nah, kalau tahun depan kok kita masih saja belum bisa mengganti puasa kita, ya udah kita bayar fidyah karena kita melanggar peraturan yang ada. Setahu saya seperti itu. Ya, jadi tetap bayar puasanya sesuai dengan yang ditinggalkan, tapi ditambah dengan membayar fidyah itu tadi bukan kok semama kita nggak puasa 8 hari, nanti di tahun depan dilipat gandakan jadi 16 hari gitu. Ya, saya pernah dengar tuh seperti itu, Mbak. Kayaknya itu di fidyahnya, bukan di harinya itu yang ditinggalkan itu tadi berapa hari. Terus apalagi ya seputar masalah kewanitaan, saya juga sudah mulai bingung. Saya juga bingung. Mau ngomong apa lagi nih? Jadi itu aja pada bab sholat aja ya Mbak ya. Ini yang perlu kita ketahui karena sholat adalah kalau kita nggak memenuhi syarat kan sholat kita sah atau enggak gitu kan. Nah, untuk para wanita kalau mau sholat itu kan udah di batas auratnya di mana aja, nggak boleh kelihatan ininya sampai mana aja itu. Selain itu, pakaian yang kita pakai kan harus suci. Nah, mohon maaf. Tanda kutip wanita itu kan sering keputihan. Iya. Pernah nggak Mbak? Iya. Nah, sering kan. Keputihan wanita pun tuh berbeda-beda. Ada yang biasa, ada yang lancar banget gitu kan. Banyak banget gitu. Kayak haid gitu kan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kalau kita mau sholat dan mohon maaf itunya kok keputihan atau tempat itunya kok ada keputihannya, kita sebaiknya kalau saya tidak memakai
itu tadi. Tidak usah Paham nggak? memakai pakaian yang kita gunakan sebelumnya. Yang bagian dalamannya aja. Iya. Mohon maaf ya, pemirsa, terlalu apa ya? Tidak apa-apa, ini Cembleng. demi kebaikan Jangan apa ya? kita Nah, semua. gitu. Jadi kalau bisa gitu, kalau mau sholat itu kalau bisa kita punya baju khusus untuk sholat. Nggak harus baju, sarung. Nah, kalau nggak punya sarung apa Mbak? Under. Nah, khusus untuk sholat. Jadi nggak usah pakai daleman bawah, cuma kita pakai sarung atau androp yang khusus untuk sholat. Takutnya kalau kita keputihan kan najis, atau kalau baju yang kita gunakan tadi kena kotoran atau gimana, kan jadi takutnya nggak sah gitu kan, nggak kelihatan, takutnya kayak gitu. Itu buat hati-hati. Gitu. Soalnya emang itu tuh kayaknya masih kurang diperhatikan gitu Mbak. Bener. Apalagi sholat duhur yang biasanya kan habis bangun tidur gitu kan. Iya. Bangun tidur langsung sholat. jam berapa Iya. sholat gitu kan, tanpa ngecek dulu ini pakaiannya suci apa Suci apa tidak. enggak? Gitu. Iya, ya solusinya seperti tadi. Kita harus punya, kalau nggak punya sarung, pakai androk. Kalau nggak punya celana nggak apa-apa, celana panjang. Yang penting itu khusus untuk sholat ya, khusus untuk sholat. Jadi kalau udah selesai sholat, dilepas, ganti pakai baju, pakai sarung atau pakai androk yang biasa kita pakai sehari-hari kayak gitu. Itu perlu kita ketahui, perlu kita lakukan. Iya. Karena itu dalam praktek kita sholat sehari-hari itu seperti itu. Iya, jadi gitu ya pemirsa. Jadi jangan sampai hal-hal kecil itu malah menghalangi ibadah kita untuk sampai kepada Allah ya. Ya. Kalau sah atau tidaknya, Itu diterima atau tidaknya itu kan Allah yang tahu. ya, Cuma yang penting kita sudah berusaha untuk bisa sah gitu loh. Ini bajunya suci, ini tempatnya suci yang dipakai untuk sholat kayak gitu. Terus sebenarnya saya mau nanya, cuma kayaknya rada agak masih kurang tabu. Kurang tabu? Iya, masih tabu Oh, maksudnya, masih tabu. gitu loh. Kata-katanya saya takutnya nanti malah dikira agak kotor. Jadi Mohon maaf dulu aja nggak apa-apa. Iya, mohon maaf ya. Karena kalau yang ada- namanya fikih hukum kan harus harus terus terang gitu loh. Iya, soalnya Apalagi ini tuh wanita. sebenarnya penting tapi kayak masih dianggap tabu gitu loh, Mbak, Oh, ya iya. kan, kalau kita membicarakan soal kewanitaan, Kewanitaan. apalagi daerah kewanitaan. Iya. Seperti itu. Jadi biasanya kan kalau kita haid itu pernah ya Mbak yang namanya bocor. Iya. Ya, itu tuh kita mencuci pakaian kita yang kotor itu yang benar bagaimana sih Mbak? Apa asal itu bersih aja itu udah sah untuk dipakai lagi untuk sehari-hari, atau mungkin kita pakai itu untuk entah membaca Al-Quran. Kita kan nggak sadar biasanya kalau ngambil daleman kayak gitu loh Mbak. Iya. Itu gimana sih cara kita membersihkan itu supaya itu tuh bisa sah lagi untuk dipakai beribadah? Kalau menurut saya sendiri dari pengalaman saya ya kita bersihkan semampu kita sampai benar-benar bersih. Kalau emang nggak bersih, ya udah berarti sebisanya kayak gitu. Nah, untuk lebih berhati-hati, ini sah nggak ya dipakai sholat. Jadi lebih baik kita punya Itu tadi sendiri yang buat ibadah yang mana, yang untuk haid yang mana gitu. Takutnya kalau kita nyucinya nggak bersih gitu. Tapi misalnya Mbak kalau nyuci bersih nggak? Pernah nggak bersih ya? Insya Allah bersih. Bersih Kalau ya? nggak bersih langsung saya buang. Ya. Sok kaya sekali. Terus apalagi ya yang perlu kita bahas yang penting diketahui bersama? Soalnya menurut saya sendiri kajian fikih wanita seperti ini tuh masih jarang sekali Iya. ditemukan, apalagi ada di masyarakat gitu loh. Biasanya tuh saya aja terakhir kali ngaji fikih itu ketika masih SMA. Iya. Itu karena ada kayak kajian fikih Kajian, gitu, oh, jadinya ada gitu. Kalau enggak mungkin saya juga enggak akan dapet yang namanya fikih wanita, Fikih wanita. atau cara-cara
supaya kita bisa gimana sih caranya membersihkan haid, atau gimana sih caranya sholat setelah haid atau sebelum haid itu kayak gini tuh kayak masih tabu gitu loh Mbak. Masih tabu untuk diperbincangkan ya, makanya apalagi secara gamblang kita maka kita tuh harus berterima kasih sama para kru yang telah memberikan tema seperti ini gitu, tema yang emang perlu kita pelajari bareng-bareng, perlu kita kaji bareng-bareng kayak gitu. Terus masalah kita perlu ngomongin masalah hak waris nggak, Mbak? Jangan dulu ya. Jangan, hak waris itu terlalu berat. Belum makom saya. Masih belajar. Kita masih seputar haid, nifas dan aslinya kan banyak kan, wanita itu banyak permasalahannya. Bagaimana hukum menyulam alis? Nah, sekarang kan banyak banget ya. Bagaimana hukum menyulam alis, bagaimana hukumnya operasi plastik, bagaimana hukumnya menyemir rambut, bagaimana hukumnya menyambung rambut, pakai rambut palsu kayak gitu. Kan banyak banget. Yang menyemir rambut tadi itu bisa dijelaskan mungkin Mbak, karena kayaknya banyak sekali yang melakukan hal itu. Bahkan teman-teman saya sendiri pun banyak yang melakukan itu, walaupun mereka emang berhijab, tapi mereka tetap kayak menyemir. Mereka punya keinginan menyemir rambut itu tadi. Menyemir kan ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Yang tidak dibolehkan kan yang warna hitam, karena dia kan permanen gitu kan. Kalau yang warna merah, entah pink, entah oranye atau gimana kan bisa luntur gitu kan. Bisa luntur. Jadi kalau pas mandi wajib itu masih bisa tembus gitu, masih bisa tembus. Nah, menurut saya sendiri itu tergantung niatnya. Kalau dia emang cuma pengen nyemir karena dia suka, tapi dia nggak memamerkan hal itu kepada orang lain, apalagi pada lawan jenis, insya Allah nggak masalah. Oh, jadi nggak masalah ya Mbak kalau kita? Ya, tergantung niatnya. Kalau untuk pribadi sendiri, rahasia pribadi, nggak apa-apa. Karena cuma pengen nyoba, pengen sensasi baru gitu kan. Iya. Soalnya ibu saya marah-marah Mbak waktu saya itu bilang mau nyemir rambut gitu. Ya kayaknya kan suatu hal yang tabu atau suatu hal yang aneh gitu kan. Tapi kayak masih dianggap kalau nakal kayak gitu ya. Cewek semiran tuh kayak kesannya nakal, urakan gitu loh. Padahal kan saya sendiri berhijab ya Mbak kalau kemana-mana. Jadi kalaupun saya semiran itu ya untuk diri saya sendiri di rumah gitu loh. Saya belum bisa mengatakan tidak bisa menghukumi ini boleh apa enggak, tapi menurut pandangan saya sendiri ya monggo-monggo aja, asalkan jangan diniati untuk dipamerkan atau diperlihatkan kepada halayak ramai, kepada halayak umum, ya untuk pribadi sendirilah gitu. Ini waktunya karena udah mau habis. Ya. Jadi mungkin Mbak Alifia bisa memberikan statement closing statement untuk para pendengar kita. Ya, bagi para wanita dimanapun Anda berada, kalian adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa, tidak kalah mulianya dengan seorang laki-laki. Jadi jangan takut untuk berkreasi, jangan takut untuk berkreativitas gitu, jangan takut untuk berbicara. Dan dari apa yang kita perbicarakan tadi, fikih wanita, semoga bisa kalian ambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau emang ada sesuatu yang benar, tapi kalau ada sesuatu yang salah, dari kita mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita juga masih dalam proses belajar ya Mbak ya. Dan karena ini lagi pandemi wabah corona, jadi statement yang tadi tolong dihilangkan. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya. Jadi lakukan sebisanya di rumah aja. Ya. Udah? Wallahul muwaffiq ila ini. Ya, lagi. Pakai itu loh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.